Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama saat ini mau menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang teramat baik. Saat ini kami datang Tuhan, kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu. Kami membawa segenap hati kami, yang terbaik hanya untuk Engkau Bapa. Biar kiranya setiap kami saat ini mempersiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami mau sama-sama menyembah Engkau di dalam kebenaran. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian Saatku Menyembah-Mu. Saatku
kami sembah, kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan. Mari setiap kita jangan ada yang berdiam diri, naikkan penyembahanmu kepadanya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak Bapa, malam hari ini kami anak-anak-Mu berdiri bagi bangsa kami ini ya Bapa, mewakili bangsa kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu bangsa kami di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan ya Bapa. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi bangsa kami Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya kasih-Mu dan kuasa-Mu atas bangsa ini. Bapa, kami juga Bapa membawa para petinggi-petinggi negara ini, hamba-hamba Allah ya Bapa. Karena pemerintah adalah hamba Allah yang ditetapkan Allah untuk menyandang pedang, menyatakan keadilan ya Bapa. Bagi Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, wakilnya, seluruh para menteri, TNI, Polri ya Bapak, wakil rakyat MPR, DPR, sampai aparatur Bapak, RT RW di lingkungan kami Tuhan. Berikan Bapak roh hikmat, roh pengetahuannya Bapak, pengertian untuk Tuhan memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak. Dari Sabang sampai Merauke, kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu atas pemerintah kami. Untuk Tuhan dalam masa-masa untuk memulihkan ya Bapak kondisi ekonomi Bapak pada saat ini akibat dari pandemi COVID ya Bapak. Kami percaya Engkau memberikan solusi Tuhan lewat hikmat-Mu ya Bapak. Kami percaya akan datang waktunya Bapak, COVID ini akan selesai Tuhan Yesus Tuhan kami. Berikan kami juga Bapak rakyat Indonesia Bapak, kedisiplinan ya Bapak, kesadaran untuk pribadi ya Bapak, supaya kami Bapak saling Tuhan Yesus Tuhan, Bapak menjaga Tuhan bangsa kami Bapak, lewat kami Bapak menjaga lewat protokol-protokol kesehatan yang ada ya Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Tuhan kami Bapak, kami serahkan kesatuan bangsa ini NKRI ya Bapak, satu selama-lamanya ya Bapak. Tidak satu pun bisa memecahkan bangsa ini. Segala roh pemecah belah, roh perpecahan ya Bapak, roh adu domba, roh sara Tuhan, setiap Bapak roh-roh Tuhan teroris Tuhan, kami ikat oleh kuasa nama Yesus. Kami patahkan dengan kuasa darah Tuhan kami Yesus ya Bapak. Di dalam nama Yesus, segala pemberontak-pemberontak ya Bapak, orang-orang kuat iblis, kami ikat dengan kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, berkati Bapak pemerintah kami Bapak. Terima kasih Bapak,
Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Bapa untuk ibu kota kami Bapa. Dari ibu kota sampai ke pelosok Tuhan. Curahkan Bapa roh keamanan, Bapa roh ketentraman ya Bapa bagi bangsa kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Berkati TNI Polri ya Bapa untuk mengamankan NKRI ini ya Bapa. Bersama-sama dan bersama dengan rakyat ya Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Agar kami aman dan tentram ya Bapa. Untuk Tuhan bekerja aman dan tentram ya Bapa. Di dalam beribadah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, roh persatuan dan kesatuan atas bangsa ini, roh pemulihan tercurah atas bangsa ini. Di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami serahkan bangsa kami Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang seringkali Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang kurang setia Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus, kami membawa setiap doa-doa permohonan kami kepadamu. Biarlah Tuhan Kau menyucikan, menguduskan Tuhan dengan darah-Mu Yesus atas setiap kami Bapa. Agar kami boleh layak datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami patahkan segala kuasa-kuasa roh jahat di udara yang ingin mengacaukan kami Tuhan, yang ingin Tuhan memecah belah setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap keluarga-keluarga Tuhan yang ingin memecah belah Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bawa juga setiap komunitas-komunitas sel Tuhan, setiap komsel-komsel Tuhan, komsel umum Tuhan, komsel JIC, komsel youth Tuhan. Biarlah komsel opa-oma Tuhan, biarlah Engkau hadir Tuhan di setiap komunitas sel kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap anggota Tuhan tidak ada yang terhilang Tuhan. Mereka semua Tuhan ada di dalam komunitas Tuhan. Mereka tidak akan Tuhan meninggalkan komunitas Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan setiap PKS Tuhan, supaya mereka tetap kuat Tuhan. Mereka tetap menjaga Tuhan setiap anggotanya Bapa. Biar lewat komunitas sel kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Sehingga banyak jiwa boleh dijangkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, walaupun sekarang Bapa kami terbatas Tuhan hanya lewat online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Karena Engkau tidak pernah Tuhan Yesus dibatasi dengan ruang dan waktu. Biarlah Tuhan lewat online kami Bapa, kami percaya Tuhan komunitas sel kami Tuhan tetap bertumbuh di dalam Engkau. Bapa terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap ibadah pagi kami Koramdeo. Kami percaya Tuhan Kau jamah setiap Tuhan anak-anak-Mu Bapa, supaya mau bayar harga Tuhan untuk datang mencari wajah-Mu Tuhan pagi-pagi benar Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengajarkan kami Tuhan, untuk kami Bapa mengutamakan Engkau sebelum kami berkegiatan, sebelum kami beraktivitas, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan kami kuat Tuhan menghadapi masalah apapun, tantangan apapun Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap juga pemuritan Tuhan Yesus, baik pemuritan juga kompak-kompak Tuhan. Oh Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, lewat kompak-kompak juga Tuhan anak-anak-Mu dikuatkan Tuhan. Lewat kompak-kompak banyak jiwa-jiwa juga boleh dijangkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap aktivitas di dalam gereja kami
kami Bapa, ibadah umum, ibadah SPK Tuhan, oh juga ibadah doa malam Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan Yesus. Ibadah youth, ibadah anak-anak kega juga Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ibadah online kami bukan hanya sekedar ibadah Tuhan. Kami percaya ibadah kami Tuhan mengandung kuasa daripadamu, menjangkau banyak jiwa-jiwa di luar sana Tuhan, dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemimpin kami. Kami percaya Tuhan otoritas daripadamu, kuasa daripadamu Tuhan menyertai setiap pemimpin kami Bapa. Mereka tetap kuat Tuhan, karena lewat pemimpin kami Tuhan yang berjaga-jaga atas kami Bapa siang dan malam. Kami percaya Tuhan otoritas-Mu turun kepada setiap pemimpin kami. Engkau yang berbicara Tuhan kepada para pemimpin kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh diberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada yang terhilang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu, karena kami tahu hidup kami bukan secara otomatis Tuhan. Hidup kami semua karena kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus mau menjalani hidup kami Tuhan dengan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Mata kami Tuhan tertuju kepadamu. Fokus kami tidak akan mau teralih Tuhan, tetapi kami mau Tuhan terus Tuhan memandang Engkau. Apapun tantangan kami Tuhan, kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Maka kemenangan demi kemenangan akan kami alami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami hanya persembahkan padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan jiwaku.
benar Tuhan, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisai ya Bapa bagi kami semua Tuhan. Saat ini ya Bapa, aku mau berdoa untuk jiwa-jiwa ya Tuhan yang saat ini mengalami depresi ya Tuhan, mengalami stres berat ya Tuhan, di masa-masa pandemi Tuhan, pandemi yang berkepanjangan ya Tuhan, jiwa-jiwa ya Tuhan banyak yang berjatuhan Tuhan. Saat ini aku berkata kepada jiwa-jiwa yang depresi, jiwa-jiwa yang stres, Engkau masih punya pengharapan. Engkau masih punya pengharapan. Engkau masih punya Tuhan Yesus yang selalu menolong engkau. Percayalah bahwa firman-Nya adalah kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus, di mana ya Bapa saat ini banyak hati-hati yang merasa putus asa, yang mau menyerah, yang pasrah Tuhan. Saat ini firman Tuhan berkata, Tuhanlah penopang kita, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan sanggup. Sekacau apapun, semenderita apapun, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Asal tangan kita mau angkat dan menggapai Dia, Tuhan akan nyambut. Tuhan telah mengulurkan tangan. Mari kita semua dengan iman mengambil, menggapai tangan Tuhan. Karena Dia adalah sumber penolong. Saat ini semua jiwa-jiwa yang mengalami depresi berat, yang mengalami stres berat, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Engkau masih punya kekuatan. Tuhan sanggup menolong engkau. Dengan iman, pengharapan, kita semua boleh ambil. Karena firman-Nya yang meneguhkan kita. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan segala perintah yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu, pada masamu, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka segala berkat ini akan terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, firman ini menguatkan kami ya Tuhan. Dari dulu sampai sekarang ya Tuhan, masih berlaku ya Bapa. Jika kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, ampuni kami ya Tuhan. Jika kami melupakan ya Tuhan janji-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, janji ini terjadi ya Tuhan, berlaku pada setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh taat dan setia Tuhan. Saat ini ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Segala ya Tuhan, pertobatan kami ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, segala roh kebangkrutan, segala roh kegagalan, segala roh tipu muslihat, segala belalang pelahap ya Tuhan, pencuri berkat ya Tuhan, kami hardik di dalam nama Yesus ya Tuhan. Tidak akan terjadi kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya roh kemenangan ya Tuhan, roh keberhasilan ya Tuhan, roh keberuntungan ya Tuhan, yang akan terjadi kepada anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata ya Bapa, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kemenangan adalah milik kami ya Tuhan. Engkau berkata ya Tuhan, Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala janji-Mu ya Bapa adalah milik kami ya Tuhan. Engkau akan buat kami terheran-heran ya Tuhan. Engkau akan terbuang kami tercengang-cengang ya Tuhan. Kemuliaan milik kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mengikat, roh intimidasi, segala roh yang menekan ya Tuhan, saat ini terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami Tuhan untuk kami bersyukur, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan pasangan-pasangan Tuhan, khususnya suami-suami dan para istri-istri Tuhan. Biar Tuhan suami istri ini Tuhan dapat selalu bersama-sama Tuhan, selalu bergandengan Tuhan, bergandengan tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan Tuhan hati-Mu Tuhan, kelembutan-Mu Tuhan kepada pasangan-pasangan suami istri ini Tuhan. Para suami-suami khususnya Tuhan, dan juga para istri-istri Tuhan, Kau lembutkan hati mereka Tuhan, untuk saling menerima Tuhan, saling membuka hati Tuhan, tidak saling mengeraskan hati Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Tuhan, tutup bukus dan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang berkata Tuhan, 1 Petrus 3 Tuhan, ayat 1 Tuhan, hidup bersama suami istri Tuhan dikatakan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Wahai para suami, tidakkah kau dengar para suami? Kita bisa dimenangkan para suami, dimenangkan oleh kelakuan daripada istri kita yang begitu saleh, yang begitu taat kepada Tuhan, yang begitu taat Tuhan, yang begitu tunduk juga kepada kita. Kau dengar itu para suami. Kita semua bisa dimenangkan oleh para istri kita yang begitu mengasihi kita, istri kita yang begitu mendoakan kita, istri kita yang begitu takut akan Tuhan dan juga mau Tuhan memperoleh kemenangan bersama dengan kita. Dan juga demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya para suami-suami, kau dengar itu para suami-suami. Tuhan juga berkata, istri adalah bukan di bawah para suami, tapi istri adalah sebagai teman pewaris tata kasih karunia. Mereka berada setara bersama dengan kita. Kita bergandengan tangan dengan para suami dan para istri, bergandengan tangan, bukan saling menyakiti, bukan saling menindas, bukan saling mencaci maki, tapi saling mengasihi. Seperti pada firman-Mu Tuhan yang berkata di 1 Korintus 13 berkata, kasihilah suami-suami, kasihilah istri-istri, saling mengasihi, saling bersama-sama mengasihi, praktek hukum kasih. Karena berdasarkan dari kasih itu akan tercipta damai sejahtera, sukacita dalam keluarga. Begitu juga dengan anak-anak-Mu Tuhan, akan memperoleh segala berkat dari surgawi, akan terbuka tingkap-tingkap langit, semua akan terbuka. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan tercipta Tuhan keharmonisan antara suami dan para istri Tuhan dalam keluarga ini Tuhan. Sehingga Tuhan sampai turun-temurun Tuhan ke anak cucunya Tuhan akan tercipta Tuhan
penyertaan-Mu Tuhan, akan tercipta Tuhan keluarga-keluarga ilahi Tuhan, akan tercipta Tuhan anak-anak surgawi Tuhan. Karena kami Tuhan terus Tuhan setia Tuhan, kami terus Tuhan mau Tuhan memperoleh janji-Mu Tuhan. Biar kami terus berlari-lari Tuhan, mengejar Tuhan akan firman-Mu, mengejar Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Biar kami dapat memperoleh susu dan madu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk para suami-suami Tuhan, kiranya Tuhan lebih lagi Tuhan mau lebih dilembutkan hatinya Tuhan. Lebih mau lagi mau mendengar Tuhan para istri-Mu Tuhan. Lebih lagi mau Tuhan merendahkan hati Tuhan. Jauhkan segala keegoisan, jauhkan segala keangkuhan, jauhkan segala harga diri, penghargaan atau apapun itu juga Tuhan. Dijauhkan Tuhan, jauhkan semua emosi-emosi Tuhan. Tapi Kau mau Tuhan bergandengan tangan dengan istri-Mu. Kau mau Tuhan berdampingan dengan istri-Mu Tuhan. Karena Kau telah ditakdirkan untuk bersama dengan istri-Mu. Kau telah dipilih Tuhan menjadi satu pasang, satu keluarga Tuhan yang ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang begitu baik. Dan kami berdoa juga untuk para istri-istri Tuhan. Ya para istri-istri, kiranya Kau selalu mendekat kepada Tuhan. Sandaranmu hanya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Berdoalah lebih tekun, berdoalah lebih banyak lagi. Berdoalah terus dan terus lagi. Tuhan akan mendengarkan doa-doa engkau. Tuhan akan menjamah suami-suami. Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doamu. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar para pasangan suami istri ini Tuhan menjadi suatu pasangan yang sejati Tuhan. Menjadi suatu pasangan yang ilahi Tuhan. Yang memberikan pancaran kehidupan kemuliaan dalam keluarga ini Tuhan. Sehingga memperoleh Tuhan kemenangan Tuhan. Dan menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Sehingga menjadi keluarga ilahi yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan yang tiada hentinya Tuhan. Biar Tuhan kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami peroleh janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Katakan lagi, ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Yes God, Engkau Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan goyah sebab kami tahu kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, percayakah engkau akan hal itu? Kalau saudara percaya, maka saudara juga percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap jeritan hatimu ketika engkau berseru kepadanya. Dia akan menolong engkau, Dia menguatkan engkau, Dia menghibur engkau. Nantikan waktu Tuhan.
sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk melengkapi sukacita kami mau diberkati lagi, lebih lagi Bapa, lewat kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran yang berkuasa memerdekakan kami, memulihkan kami, melepaskan kami, memberkati kami, dan menyembuhkan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersihkan hati kami Roh Kudus menjadi tanah yang subur. Ketika berilahi ditabur, maka firman itu memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati firman Tuhan. Yang mau diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, malam hari kita berkumpul lagi di dalam hadirat Tuhan walaupun lewat online. Saya percaya Tuhan Yesus ada di antara kita karena Dia maha hadir. Dia pasti menjamah memberkati kita semua. Amin. Kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa, oleh darah Yesus. Kuduskan juga dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Malam hari ini tema firman Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya. Markus pasal 5 ayat 25 dan 26 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Seorang wanita yang mengalami penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya, 12 tahun. Waktu yang sangat lama dan sangat panjang. Dia menderita pendarahan sehingga keadaannya sudah sangat memburuk. Seseorang ketika dia kekurangan darah, dia akan merasakan badannya lemas, tidak ada gairah. Bagaimana dengan perempuan ini? 12 tahun lamanya non-stop, tidak berhenti pendarahannya. Mungkin saja darahnya sudah habis dalam tubuhnya. Dan saya bisa membayangkan betapa sakitnya badannya. Alkitab mencatat bahwa dia sudah berusaha ya supaya sembuh, tapi selalu gagal. Bahkan sudah banyak tabib yang mengobatinya, tetapi tidak ada hasil. Dan segala hartanya sudah dihabiskan, namun bukannya sembuh, tapi semakin buruk. Saya pernah mendoakan seorang perempuan TKW. Waktu saya bertemu, dia berkata sudah 6 bulan mengalami pendarahan, sudah ke dokter, tapi tidak bisa berhenti pendarahan. Ketika saya bertemu, saya menceritakan tentang Yesus, karena dia tidak percaya Tuhan, belum percaya Tuhan. Dan kemudian dia berkata, saya mau didoakan. Waktu kita berdoa, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah. Dan saat itu, detik itu juga, dia merasakan bahwa pendarahannya berhenti. Dia berteriak, sudah berhenti.
Dan besoknya dia ke dokter yang sama, dan dokter heran dan berkata, benar sudah berhenti, sudah sembuh. Apa yang kamu lakukan? Dia berkata, saya didoakan hamba Tuhan. Dia bercerita bahwa badannya begitu lemas, sering rasa ngilu-nyut-nyut badannya karena darahnya, saudaraku, tidak pernah berhenti, setiap hari mengalir darah. Nah, saudaraku, perempuan dalam Alkitab ini dia berjuang dengan kekuatannya sendiri, padahal dia sudah mendengarkan tentang Yesus itu, tapi dia mencoba dengan kekuatannya. 12 tahun lamanya. Begitu sudah habis daya, tenaga, uang, harta semuanya habis, baru dia mau mencoba. Dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Harapannya bangkit, semangatnya bangkit. Walaupun dia sudah menderita yang amat sangat. Ya, mungkin kalau orang lain di posisi dia, mungkin tidak bertahan lagi. Mungkin sudah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi dia mendengar Yesus, maka timbullah suatu semangat, timbul harapan. Itulah iman. Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari mendengarkan firman Kristus. Dia berhadapan langsung dengan Sang Kristus. Dari semangat dan harapannya ini, dia berjuang untuk menerobos begitu banyaknya ribuan orang yang mengikuti Yesus. Dia berkata dalam hatinya, ayat 8, asal ku jama jubahnya, aku sembuh. Iman itulah yang membuat dia berjuang, dan ketika dia melewati banyak orang, benar-benar seperti yang dipercayai, yang menyentuh jubah Yesus, dia merasakan seketika itu darahnya berhenti. Dan Yesus berpaling. Siapa yang menjamah jubah saya? Siapa yang menyentuh saya? Dia berkata, Guru, engkau sendiri melihat begitu banyak orang. Bagaimana kita mengetahui siapa? Dan perempuan ini ketakutan. Dan dia berkata, Rabi, Guru, Yesus, aku yang menjamah. Yesus merasakan ketika jubahnya disentuh, ada tenaga yang mengalir dari tubuhnya, menyembuhkan perempuan ini. Dan Yesus berkata, anakku, pergilah dengan selamat. Imam menyembuhkan engkau. Saudaraku, mungkin kita saat ini ada di posisi seperti wanita ini. Mungkin bukan dengan sakit penyakit, mungkin kita mengalami banyak penderitaan, banyak beban yang berat, banyak pergumulan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah pekerjaan, dan sebagainya. Dan mungkin kita sudah berjuang seperti perempuan ini, dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita, dengan kepintaran kita, dengan pengalaman kita, tapi tidak ada hasil. Saudara, Tuhan Yesus ada, menunggu setiap orang yang datang kepadanya, dan tidak pernah menolak ketika seseorang datang kepadanya, seperti perempuan ini. Mungkin kita mengalami penderitaan yang panjang karena kita mencoba berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5 berkata,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, kita melihat ya, wanita ini saudaraku, imannya fokus, matanya hanya tertuju kepada Yesus. Karena dia percaya dengan iman bahwa Yesus pasti menyembuhkan dia. Makanya dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Nah saudaraku, mungkin juga kita saudaraku pada saat ini, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok rasanya doa kita tidak dijawab Tuhan. Mungkin kita datang dengan setengah hati, tidak sungguh-sungguh. Tuhan mau kita seperti perempuan ini, datang dengan iman, penyerahan penuh, itu iman percaya kepada Tuhan. Saudaraku, sehingga saudaraku oleh iman itu kita diperkenankan menghampiri Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, saudaraku, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena apabila orang itu berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan seperti perempuan ini, saudara, maka masalah sebesar apapun, sehebat apapun, jika kita bersama dengan Yesus, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 37. Jadi saudaraku, datang dengan iman, ya. Di dalam Markus pasal 9 ayat 23, seorang bapak datang kepada Yesus, dia berkata, tolonglah aku ini yang kurang percaya. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan asal-asalan, saudara. Datanglah dengan iman, dengan penyerahan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman. Asal ku jamah saja jubah. Mungkin saat ini kita tidak akan melihat lagi jubah Yesus secara jasmani, tapi saudaraku, di dalam hadirat Tuhan itu juga menggambarkan jubah Yesus, karena Yesus hadir di dalam kemuliaannya. Di dalam kisah Nabi Yesaya, ketika dia melihat penglihatan dan melihat Tuhan hadir di dalam baitnya, dan melihat saudaraku kemegahan Tuhan, dan dia melihat jubah Tuhan sampai memenuhi bait Allah. Saudaraku, hadirat Allah itu juga mewakili kehadiran Allah. Ketika saudara datang ke dalam hadirat Allah lewat ibadah, datanglah sungguh-sungguh beribadah. Ketika kita beribadah mungkin lewat online, ibadah malam, ibadah hari Minggu, ya, ibadah komsel, di sana ada Tuhan dengan segala kemuliaannya. Datanglah dengan penyerahan, dengan iman yang sungguh-sungguh, dan percayalah ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, menjamah hadirat Tuhan, karena Tuhan ada di sana dengan kemuliaannya, saudaraku, maka Dia akan menjawab kita, akan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Percayakah saudara? Perempuan ini sudah membuktikan
Firman Tuhan berkata bahwa Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Karena dia tidak berubah, berarti kuasanya juga tidak berubah. Berarti kasihnya juga tidak berubah. Berarti firman-Nya juga tidak berubah. Karena di sini adalah firman Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia, menjadi daging 2000 tahun yang lalu, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, untuk membeli kita dengan darahnya, untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita. Percaya kita, saudara? Ya. Dan di dalam firman Tuhan, kalau kita baca dalam Matius, Markus, Lukas, ketika Yesus menolong orang-orang datang kepadanya, Yesus selalu memberikan satu pernyataan. Seperti yang kau percayai, seperti imanmu, jadilah seperti yang kau percayai, jadilah menurut imanmu, jadilah seperti yang kau katakan. Tidak ada masalah yang besar di mata Tuhan. Namun sikap kita lah yang membuat masalah itu, saudara, besar. Jadi ketika saudara dan saya datang dengan kesembuhan, penyerahan total seperti perempuan ini, maka Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu selalu menolong orang setiap hari. 2000 tahun yang lalu Yesus berkeliling untuk apa? Menyembuhkan orang, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, menolong orang yang menderita. Buta melihat, lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Amin, Bapak Ibu. Mari saudara, kita merenungkan, kita camkan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mata kita fokus kepada Yesus. Iman kita hanya fokus kepada Yesus. Jangan melihat keadaanmu, jangan melihat penderitaanmu, jangan melihat penyakitmu. Jangan fokus kepada penyakit penderitaan kita, tapi fokus kepada Sang Kristus, Sang Pembuat mujizat, penolong kita yang sejati. Dia Bapa yang baik. Kalau kita manusia, Bapa jasmani saja yang begitu terbatas, yang jahat kata firman Tuhan, yang berdosa. Kita begitu rindu menolong anak kita. Kita rindu untuk membela anak kita. Apalagi Bapa kita di surga. Dia begitu peduli, begitu mengasihi kita, begitu sayang kepada kita. Namun kita seringkali kurang percaya, atau bahkan mungkin tidak percaya. Kita meragukan Dia, sehingga kita tidak mengalami apa-apa di hadapan Tuhan. Kita berdoa tapi tidak terjadi apa-apa, karena kita berdoa di dalam keraguan, dalam kebimbangan, dalam kecemasan, dalam ketidakpercayaan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bawa masalah di hadapan Tuhan, serahkan dengan iman, serahkan dengan penyerahan sungguh-sungguh, dan percayalah ada tenaga, ada kuasa, ada pertolongan akan bercurah dari surga kepada Bapak Ibu dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Taruh tangan di dalam pada saat ini, dan mari kita fokus kepada Tuhan. Bawa masalah di hadapan,
percayalah dan ia akan bertindak, kata firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu singkat Tuhan, namun firman-Mu adalah kebenaran. Engkau melihat saat ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dimanapun dia Bapa duduk, mungkin di dalam bilik-bilik tersembunyi, dalam kamar tersembunyi, atau dimanapun mereka duduk, namun mata-Mu melihat. Karena kami semua terbuka, Engkau Maha hadir melihat semua kami anak-anak-Mu yang datang berseru, yang datang dengan penyerahan diri, penyerahan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Engkau mendengarkan, Engkau tidak tahan. Engkau Allah Bapa yang penuh dengan belas kasihan, tidak tahan dengan penderitaan kami, tidak tahan dengan kesusahan kami. Engkau rindu menolong kami. Namun kami seringkali Bapa membatasi kuasa, tidak percaya, meragukan firman-Mu. Ampuni kami Bapa. Saat ini kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah hadiratnya, aku sembuh, aku bebas, aku merdeka, aku pulih. Dalam nama Yesus, terbuka segala belenggu, semua rantai diputuskan, kukandar dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk berkat malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau mendengarkan doa-doa kami. Mari saudaraku, kita berdoa bersama-sama Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.